Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara rencana tindak lanjut PKG BJOK pada tanggal 12 November 2024 dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat, dan semoga kita diakui sebagai umatnya kelak. Amin 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 ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Temuroso 2 ataupun yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Temuroso 2 yang saya hormati. Sebelumnya kita memulai acara desimasi ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah ataupun yang mewakili. Kepada Bapak Nove saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Temuroso 2. Yang saya hormati pula Bapak Muhammad Ridwan selaku Guru BJOK SD Negeri Temuroso 2, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sebuah program sekolah yang tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan, terutama mata pelajaran BJOK. Sebelum saya lanjutkan, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat sehat,
dan yang lebih penting tetap iman Islam, serta diberi kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul menghadiri undangan dari rekan kita, teman kita, Bapak Muhammad Ridwan, untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Atas rahmat hidayah yang diberikan kita semua, mari kita syukuri dengan ucapan maqala alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya mulai detik ini hingga ila yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan ada acara bersamaan menghadiri undangan dari Bapak Kepala Dinas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya mohon izin pada panjenengan semua untuk mewakili memberikan sedikit semacam beberapa buah kalimat kata yang tentunya berkaitan dengan kegiatan yang pada nanti sebentar lagi diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan. Tentunya seorang guru seperti yang akan Pak Ridwan nanti sampaikan mempunyai sebuah program yang dapat dijadikan sebagai semacam kegiatan yang dapat meningkatkan dan membiasakan murid-murid untuk selalu berperilaku dan kebiasaan yang baik. Salah satunya yang bisa kita saksikan di depan yaitu program dari Bapak Muhammad Ridwan, Sehasa dan Setali, siap hari Sabtu sekolah tanpa bullying. Itu tanpa ya, bukan tanpa ya, itu tanpa. Mungkin yang lebih jauhnya nanti bagaimana program tersebut dan apa rencananya, dampaknya apa buat murid dan lain sebagainya bisa kita ikuti bersama. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir panjenengan semua, kita semua dapat mengikuti program tersebut sehingga menjadikan motivasi buat kita, Bapak Ibu guru kelas ataupun guru PAI, menjadi sebuah motivasi, menjadi sebuah magnet agar dapat memberikan ide-ide untuk membuat program yang berdampak positif bagi murid. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih pada teman kita Bapak Muhammad Ridwan yang mempelopori, walaupun sebenarnya sudah ada dari Pak Ardi program kelas, beliau kemarin beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan, sekarang diikuti oleh Mas Muhammad Ridwan. Nah, inilah dampak positif bagi rekan sejawat yang dapat mencontoh akan program-program yang berdampak positif bagi murid. Tentunya saya selaku salah satu guru di SD Tumoroso 2 juga sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan akan disusul oleh guru-guru yang lain dengan program-program yang lebih inovatif. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan semoga acara nanti dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Nove sambutannya yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai acara ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa bisa dipimpin oleh Bapak Kaswadi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Maka bapak-bapak semua dulu mengamini semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amah wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sagat wa tarhajat wa tubalna sholli wa jamil fil hayat mat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna amin. Rabbi hab lana sholihin Rabbi sholihin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah berkata jannah wa na'udzubika min syarri. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa sabaqna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka Rabbana ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannah ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kaswadi atas doanya. Dan ini adalah acara intinya ya. Acara inti rencana tindak lanjut PKG PJOK diseminasi kegiatan Kabupaten Demak pada tanggal 12 November 2024 yang akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Ridwan SPD, yang mana dengan judul Sehati dan Setali. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Ridwan. Monggo Pak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya izin menyampaikan beberapa program untuk pengembangan kompetensi guru PJOK Kabupaten Demak untuk memenuhi tugas rencana tindak lanjut yang kemarin sempat dilakukan pendidikan kompetensi guru PJOK dimulai dari bulan September, dan ini mendekati akhir-akhir ada rencana program untuk nanti. Sebelum saya ke materi inti, bahwasanya nanti ada sesi tanya jawab ketika nanti bapak atau ibu yang kurang paham atau mungkin kurang detail dengan bagaimana nanti programnya, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Pada program kali ini di SD Temuroso 2 saya punya program yaitu Sehasa dan Setali. Apa itu Sehasa? Yaitu sehat hari Sabtu, dan setalinya yaitu sekolah tanpa bullying. Lanjut Kak, slide berikutnya. Untuk latar belakang tujuan yaitu visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program.
bisa terciptanya nanti visi ini, saya izin Bapak Ibu nanti berkolaborasi dengan saya supaya nanti programnya bisa terlaksana dengan baik. Untuk perilakunya yaitu perilaku malas gerak, ini masuk di mager. Dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah sehingga perlu program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Karena di gadget sekarang anak-anak itu sering bermain dengan gadget. Ketika kita tidak punya program, apalagi saya khususnya di guru PJOK, makanya program 1 minggu sekali saya dari Sabtu nantinya bisa membuat anak untuk banyak gerak. Untuk program ini sebagian besar bagian dari pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila atau P5 untuk jenjang sekolah dasar dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Untuk mulai penerusnya moralitas pada peserta didik menjadikan perilaku bullying rentan terjadi. Oleh karena itu pendidikan moral dianggap sangat krusial untuk mencegah perilaku bullying. Mungkin tidak asing lagi Bapak Ibu mungkin mendengarkan kata bullying untuk anak-anak zaman sekarang itu bermacam-macam bullying. Sedangkan bullying itu bisa membuat anak didik kita dendam dengan temannya yang lain. Apalagi bullying sekarang itu macam-macam. Kalau mungkin khususnya di SD kita mungkin tidak asing lagi, kadang bullying dia memanggil nama orang tuanya. Terus apalagi bullying di SD kita kadang ada yang memanggil ayah atau orang tuanya itu dengan sebutan-sebutan alias Bapak. Jadi ketika ada bullying seperti itu, makanya anak tersebut ketika dibullying dia ada yang diam. Karena diamnya itu bukan diam karena tidak berani, tidak. Ada yang diam tetapi dia menyusun strategi untuk membalas dendam dengan bullyingannya itu. Makanya ini kita berkolaborasi, mudah-mudahan untuk sekolah tanpa bullying nanti kita bisa terlaksana dengan baik. Untuk SD Negeri Tumroso 2 memiliki aset atau modal utama yaitu modal aset manusia, lingkungan, sosial, politik, fisik, dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Karena ini hubungannya ada, kita punya aset di finansial, nanti saya bisa mungkin Bapak Ibu Guru bisa berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah dan nantinya mungkin kita punya program ketika di kelas masing-masing kita menggunakan mungkin MMT atau mungkin stopnet mungkin ya Pak, untuk mencegah anti bullying dengan kata-kata yang menarik atau bagaimana. Yang penting intinya kita cegah bullying dengan bersama-sama. Untuk mewujudkan kepemimpinan peserta didik melalui program yang mengakomodasi voice, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Lanjut Kak. Untuk tujuan programnya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah. Karena kita kurikulumnya merdeka, jadi makanya program ini bertujuan untuk berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang aktif, produktif, raga yang bugar, dan jiwa yang sehat. Karena program saya tadi saya dari Sabtu yaitu di senam, makanya ketika mungkin anak-anak itu Senin sampai hari Jumat dia sudah otaknya sudah diputar dengan mata pelajaran yang lain, makanya Sabtu saya punya program senam bersama, bisa membuat minimalnya senam itu bisa mengurangi angka stres untuk anak-anak. Dan kedua kalinya senam bisa membuat Bapak Ibu Guru beserta anak-anak itu sehat. Makanya saya juga punya program khususnya di kelas 5 dan kelas 6, bahwasanya di kelas 5 dan kelas 6 itu saya buat kelompok, yaitu kurang lebihnya ada 5 siswa itu per kelompoknya, dan nantinya
akan menampilkan kreasinya di pada waktu Sabtu pagi senam itu. Jadi makanya untuk kelas 5A dan kelas 5B, kelas 6A dan kelas 5B itu saya buatkan kelompok untuk melakukan senam pada waktu hari Sabtu. Walaupun ketika saya itu memimpin senam 1 kali dan dilanjutkan oleh senam kreasi anak-anak. Dan anak-anak alhamdulillah sampai hari ini juga antusias, makanya ketika di di 2 semester atau 1 tahun, semester awal dan semester kedua, makanya ketika saya bagi anak-anak alhamdulillah sampai bisa tampil 2 kali sampai 3 kali. Untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila dengan etika dan moralitas yang baik yang berlandaskan pada ajaran agama, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik student agency melalui program yang berpihak. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk student agensinya melalui program yang tadi berpihak kepada murid, saya itu menerapkan bahwa anak-anak tersebut ketika saya buatkan kelompok itu, satunya tujuan pertamanya yaitu bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Terus bagaimana ketika anak-anak itu bisa mengelola waktu, jadi mana kita bisa latihan dan mana kita bisa berkolaborasi. Tetapi ketika anak-anak itu dikasihkan besok tampil, makanya anak-anak itu tidak kesulitan. Makanya ketika anak-anak terus tampil, dia sudah siap dan latihannya sangat bagus. Lanjut Kak, untuk slide berikutnya. Untuk pengembangan kompetensi guru PJOK untuk capaian programnya, yaitu pembelajaran PJOK SCL dengan melibatkan KBS, yaitu komunitas belajar sekolah, atau yang sekarang tidak asing lagi yang namanya Kombel, itu KBS, raga bugar dan jiwa sehat dalam diri peserta didik profil pelajar Pancasila, dalam diri peserta didik student agensi PSD. Untuk pelaksanaan festival olahraga tradisional, pameran poster, deklarasi anti bullying dan evaluasi program. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya bagaimana kita membuat poster atau mungkin deklarasi, mungkin bisa dipamerkan ke anak-anak sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ketika ada poster, mungkin kalau sekarang lagi bisa dipercantik dengan mind map untuk anti bullying, bagaimana nanti resikonya di anti bullying tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan senam bugar sehasa sarapan sehat, pemberian tablet tambah darah buat poster anti bullying, persiapan festival olahraga tradisional dan pameran poster anti bullying tadi. Untuk langkah-langkahnya yaitu berdiskusi bersama pimpinan, yaitu kalau kita di SD berarti pimpinan kita adalah kepala sekolah, guru, staf dan peserta didik tentang rencana realisasi program sehasa dan setali tersebut. Jadi ketika saya membuat program senam tersebut, saya juga sampaikan kepada anak-anak bagaimana anak-anak ketika dibuat kelompok dan nantinya di hari Sabtu kita senam, ternyata anak-anak sangat antusias sekali. Dan setali nanti insya Allah kita yang betul kita koordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat poster dan mandat tadi. Untuk hasil jalan capai yaitu kebugaran jasmani, gizi seimbang, pencegahan bullying, pelatihan senam, proyek poster anti bullying. Untuk pelaksanaannya tadi sudah. Untuk lanjut slide berikutnya Kak. Untuk struktur dan mitra Kombel, yaitu waktu, program sehasa dan setali adalah program P5 yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Untuk tempatnya pelaksanaan program senam sehat hari Sabtu dilaksanakan di halaman sekolah, sedangkan untuk pemberian materi anti bullying di dalam ruangan kelas. Untuk target peserta program sehasa dan setali adalah seluruh peserta didik pada jenjang sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan jumlah siswa kita kurang lebihnya 315. Lanjut Kak. Untuk peran komunitas belajar dan rekan sejawat,
Satunya, komunitas belajar sekolah sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan dan evaluasi. Untuk rekan sejawat yang terlibat adalah semua guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 serta guru PAI, tim penyusun P5 dan pendamping proyek. Untuk guru PJOK-nya berdiskusi bersama, mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai senam bugar dan senam kreasi kepada peserta didik. Untuk guru seninya nanti bisa berdiskusi bersama untuk mengembangkan dan memberikan nilai kepada peserta didik tentang gerakannya. Untuk guru kelasnya nanti berdiskusi bersama untuk memberikan nilai kepada peserta didik untuk kegiatan kerjasama dan berkolaborasi antar rekan sejawat. Jadi untuk kunci utamanya penilaian yaitu di penilaiannya berkolaborasi antar rekan sejawat, juga gerakannya nanti yang menilai di guru PJOK-nya. Untuk kapasitas kelas dan sekolah, untuk asetnya, aset pertama yaitu aset modal manusia seperti pimpinan sekolah, pengawas binaan, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua atau wali, tokoh olahraga, tokoh agama, dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Untuk aset modal agamanya dan budaya yaitu warga sekolah yang taat beribadah budaya Serinyapis, Maptes, dan gotong royong yang masih terawat dengan baik. Untuk aset modal sosial dan politiknya yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Untuk aset modal lingkungan dan fisiknya berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman, kepemilikan lapangan olahraga, lab digital, ruang kelas, komputer, dan paket digital lainnya. Kalau digital, insya Allah kita juga di Wifi beserta Chromebook, kita bantuan dari kabupaten. Untuk aset lingkungan dan fisik, insya Allah kita sudah mendukung semuanya. Untuk aset modal politik yaitu kebijakan pemimpin yang pro terhadap program mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Kita juga mungkin ini dengan pimpinan, insya Allah ketika kita punya program yang baik, insya Allah pimpinan kita akan menyetujui. Untuk aset modal finansialnya yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Ya, ini sumber dana kita dari BOS, makanya ketika tadi saya punya program untuk membuat MMT atau yang bagaimana, insya Allah untuk dana BOS-nya kita memadai. Apalagi bendara BOS kita masih muda, juga mendukung semua program-program positif di sekolah. Untuk rencana evaluasi saya, yaitu kegiatan evaluasi pelaksana program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi beserta pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Untuk bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pemimpin, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Karena program ini itu karena saya membuat kelompok tadi beserta kelas 5 maupun kelas 6, saya tetap koordinasikan dengan orang tua karena ada kaitannya ketika latihan senam, anak-anak itu pasti membawa HP di rumah. Jadi ketika HP orang tuanya itu dipinjam, ketika saya konfirmasi dengan orang tua, insya Allah orang tua bisa menerima karena memang ada tugas dari guru PJOK-nya untuk berlatih senam. Nah, yang nantinya akan ditampilkan setiap hari Sabtu.
Dan keduanya, karena anak-anak itu berlatihnya lewat YouTube, makanya anak-anak juga memerlukan wifi atau data paketan di rumah. Jadi saya konfirmasikan dengan anak-anak tersebut untuk minta izin kepada orang tuanya untuk memakai HP serta wifi-nya tadi. Lanjut Kak. Untuk tantangannya yaitu faktor cuaca atau dalam kurung terjadi hujan mengakibatkan pelaksanaan senam bugar bisa saja tertunda karena hujan itu kadang juga tidak kita bisa prediksi ya. Ketika anak-anak sudah bersemangat dan hari Sabtu kan pastinya kalau ini senam kan kelas 1 sampai kelas 6 tetap sudah memakai baju olahraga, dan ketika anak-anak sudah mau senam, alhamdulillah faktor cuacanya tidak mendukung dan terjadi hujan. Terus pastinya untuk senamnya pasti kita tunda karena kita murid 315, kalau toh dikasihkan di depan teras kelas tentunya tidak akan terpenuhi. Makanya ketika hujan tetap kita tunda untuk minggu berikutnya. Untuk tantangan yang kedua yaitu kondisi halaman. Terkadang pas ada renovasi, jadi ketika ada renovasi halamannya tentunya kan dikasih material, mau tidak mau halaman dipakai untuk stok material, makanya untuk senamnya tetap kita pada saat ada renovasi bangunan terkadang halaman dipakai untuk menaruh material sehingga kegiatan senam bisa saja tertunda. Untuk wilayah sekitar terjadi musibah mengakibatkan kegiatan tertunda. Contohnya mungkin ketika nantinya kegiatan senam ini kita laksanakan karena SD ini berdekatan dengan lingkungan padat, jadi nantinya ketika mungkin ada yang kesusahan meninggal atau mungkin ada yang punya hajat, jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk kegiatan tersebut karena mungkin musibah, tidak mungkin yang sebelah punya musibah kita pakai senam ritmik atau senam yang lain mungkinnya tetap tidak bisa. Untuk selanjutnya Kak, untuk slide selanjutnya, terima kasih. Ini mungkin program dari saya, mungkin banyak kekurangan, mungkin saya minta saran atau mungkin tambahan untuk sesi tanya jawab bisa saya buka. Mohon untuk bapak ibu guru yang mungkin kurang paham bisa ditanyakan. Syukur-syukur bapak ibu guru kita berkolaborasi untuk menambah dukungan untuk kegiatan tersebut. Monggo yang mau tanya. Oh ya Pak, monggo. Gentosan J Pak Mudofar. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Mudofar dari SD Temuroso 2. Saya sangat tertarik dengan program dari Bapak Ridwan, yaitu Sehasa dan Stali tadi, sehat dari Sabtu dan sekolah tanpa bullying. Oke. Yang saya tanyakan di sini adalah bagaimana Pak Ridwan bisa mengelompokkan siswa tersebut untuk melakukan pelatihan setiap harinya. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak Ahmad menjawab pertanyaan dari bagaimana saya mengelompokkan siswa tersebut. Jadi program saya ini kan kelas 5 beserta kelas 6, tetapi ketika kelas 6 itu kan sudah dari kelas 5. Ketika kelas 4 yang naik ke kelas 5 pertama kali tersebut, makanya ketika semester awal masuk di pelajaran mata PJOK, saya konsultasi, saya tadi diskusi dan berkolaborasi dengan
murid-murid, saya buat kelompok 55 Pak Didi. Dan pembuatan kelompok saya itu Pak Ahmad, untuk membuat kelompok itu saya lihat dari lingkungan. Jadi ketika nantinya latihan kan tidak jauh Pak. Ketika saya kasih jauh, nanti kasihan yang jauh mendekat ke rumahnya tersebut. Jadi ketika saya membuat kelompok juga saya tanya, siapa yang rumahnya dekat contoh dengan si siswa Aris. Oh, yang dekat dengan siswa atas nama Aris orangnya ini. Yang dekat dengan Fahri orangnya ini Pak. Jadi ketika nanti ada latihan, itu satunya juga efisien karena jarak rumahnya dekat. Jadi ketika ya ada sih yang jauh tetapi tidak jauh semua Pak. Jadi ketika ada yang jauh cuma satu orang, saya juga konsultasi dengan siswa. Yang 4 mungkin agak telat atau bagaimana untuk bisa menunggu sebentar. Jadi untuk pengelompokan murid tadi saya cari yang terdekat dulu untuk saya buat kelompok. Tetapi ketika kelas 5 nanti yang naik ke kelas 6 kan sudah saya buat kelompok di kelas 5. Jadinya yang di kelas 6 contohnya saya tidak membuat kelompok lagi karena kelas 5-nya itu baru dari kelas 4, makanya saya membuatnya kelompok itu dari mulai kelas 5. Seperti itu Pak. Oh ya, ada lagi Pak untuk. Terima kasih atas masuknya Pak Muhammad Ridwan. Perkenalkan, nama saya Abdul Sutomo. Saya dari SD Temuroso 2 yang saat ini mengajar di kelas 2 SD Temuroso 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi apa program yang dilaksanakan oleh Pak Ridwan, yaitu Sehasa dan Setali, sehat hari Sabtu, sekolah tanpa bullying. Ya ini Pak, seharusnya yang bisa diterapkan di semua sekolahan ya harus sekolah tanpa bullying, karena anak-anak itu kita juga nggak tahu saat istirahat itu apakah anak-anak itu melakukan bullying apa tidak. Nah, pertanyaan saya seperti ini Pak, untuk tanggapan dari wali murid atau orang tua murid itu bagaimana? Apakah Pak Ridwan sudah pertemuan dengan wali murid atau memberikan informasi lewat media sosial? Terus anak-anak itu diberikan pengetahuan tentang bullyingnya itu seperti apa? Jadi pemahaman tentang bullying itu agar tidak sampai di sekolah saja Pak. Terima kasih Pak, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak. Izin menjawab ya. Jadi untuk bullying memang kita sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik kan memang di sekolah Pak. Jadi memang posisi kontrol di lingkungan luar sekolah memang kita tidak bisa sepenuhnya Pak. Tetapi ketika nanti saya penyampaian tadi yang saya telah sampaikan tadi Pak, ketika nantinya materi-materi untuk pencegahan anti bullying di kelas masing-masing Pak, ketika juga mungkin di jam PJOK sebelum ke halaman mungkin saya kasih materi anti bullying tadi. Terus saya juga konfirmasi atau koordinasi ke orang tua, lebih-lebih ketika mungkin orang tua di sekitar kan juga mendengarkan anak-anak ketika bermain di halaman Pak. Jadi anak-anak itu berbicaranya bagaimana, bullying atau tidak. Dan ini yang paling penting Pak, saya juga ketika sosialisasi bersama siswa nantinya saya juga akan membuat posisi kontrol Pak. Jadi anak-anak karena dia yang berkumpul setiap jam atau detik, setiap menit, nantinya akan saya buatkan posisi kontrol. Kalau bahasa di kepolisian mungkin bahasanya kayak reserse Pak. Jadi nantinya begini contoh, si Aris, kamu nanti ketika ada temenmu yang berbicara bullying nanti tolong dicatat atau bagaimana. Jadi tanpa sepengetahuan mereka dan nantinya dilaporkan ke saya. Jadi saya walaupun tidak punya bukti yang kuat, tetapi nantinya ketika ditanya, karena saya sekarang itu modelnya kan kita tidak boleh menghukum Pak. Jadi kita pakai pendekatan segitiga restitusi, bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab dan bersikap jujur.
Ketika anak itu bisa bersikap jujur, berarti kita sebagai seorang pendidik bisa menerapkan program belajar Pancasila. Begitu Pak. Terima kasih. Ada yang mau menambah lagi? Mungkin Pak Kepala, ini wakil dari Kepala Sekolah nih. Ini monggo. Terima kasih atas waktunya. Sebuah program yang sangat menarik yang sudah disampaikan dan sekarang menjadi trending di negara kita, mungkin masalah bullying ini. Tadi saya memperhatikan presentasi strategi bullying dengan kegiatan senam sehat. Goalnya kalau kita perhatikan adalah bagaimana mengatasi bullying tersebut. Begini Pak Dewan, sebenarnya ini hanya sekedar sharing saja. Tadi panjenengan sampaikan tantangan yang panjenengan hadapi, yang panjenengan presentasikan lebih kendala apabila cuaca, tempat dan lain sebagainya senam ditiadakan seperti itu. Karena program yang jenengan angkat adalah ada kaitannya dengan bullying, tentunya juga lebih bijaknya tantangan apa yang dihadapi untuk mengatasi bullying tersebut. Kelihatannya belum jenengan sampaikan. Tantangan yang saya baca dan kita baca semua hanya mengenai tertundanya kegiatan senam karena kendala cuaca, tempat dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih untuk memahami kita peserta bisa ditambahkan dengan tantangan yang berkaitan dengan bullying. Mungkin itu Pak Ridwan, mohon maaf. Semoga program panjenengan dapat lebih bisa dipahami. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Bapak. Izin kurang nambahi yang tantangan di bullying Bapak. Tapi saya juga sudah menyampaikan tadi sama Pak, tadi juga saya sudah menyampaikan Pak bahwasanya tantangan bullying mungkin yang paling berat itu menurut saya loh Pak, itu ketika anak pulang dari sekolah. Jadi posisi kontrol kita, apalagi mohon maaf untuk siswa yang mungkinnya bapak atau ibunya mungkin kerja di pabrik atau kerja di luar negeri. Anak tersebut di rumah, kalau mungkin di desa ya Pak, anak di rumah berserta Mbak. Jadi mungkin Mbak lihat cucunya saja diam sudah senang. Apalagi untuk kontrol cucunya tadi habis sekolah kemana, mungkin belajar atau tidak, mungkin posisi kontrolnya kita. Kelemahan tantangan saya pribadi memang posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik ketika setelah pulang dari sekolah. Mungkin kalau di dalam sekolah, mungkin ketika makanya ketika saya punya program, mungkin kalau saya tidak bisa ngontrol atau pas mungkin saya ada acara dinas di luar, mungkin guru-guru yang lain bisa berkolaborasi untuk mensukseskan program tersebut, bisa mengontrol, oh anak ini sudah tidak ada bullying atau bagaimana, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Mungkin kurang dan lebihnya program dan presentasi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah itu pure dari saya sendiri. Mungkin apabila ada kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sangat luar biasa sekali pemaparan dengan judul apa tadi, sehasa dan sehati. Sehat hari Sabtu dan sehat tanpa bullying, yang mana di dalamnya sudah mencakup beberapa aset, dari aset modal manusia, lingkungan sampai aset finansial. Dan di mana program sehati yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan ini tadi membentuk suatu karakter ya Pak, dari choice, voice sama ownership, dan tujuannya juga sangat menjurus sekali pada suatu pendidikan karakter yang ada di sekolah kita, terutama di jenjang SD dan sekolah-sekolah yang lainnya, yang dapat mewujudkan peserta didik lebih aktif dengan pembagian kelompok yang dilakukan Pak Ridwan.
lalu berkarakter, profil pelajar Pancasila, terus dapat mewujudkan jiwa kepemimpinan. Dan yang setali tadi Pak Ridwan juga sudah menyampaikan yang mana adanya poster anti bullying. Poster anti bullying itu buat mencegah agar bocah-bocah tidak bullying ataupun nakal, tidak dibully ataupun perundungan yang seperti itu. Dan Pak Ridwan juga sudah melakukan kolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat, sama guru mapel ya Pak Ridwan, yang saya dengar tadi, terutama guru PAI, guru kelas sama guru olahraga. Ya memang terus tantangannya juga ada sih Pak ya. Evaluasinya tadi di sekolahan sama di rumah. Dari wawancara, Pak Ridwan melakukan wawancara dengan orang tua ya Pak. Orang tua terus sama mengisi Google Form untuk guru-guru itu tadi. Lalu memang benar Pak, tantangan itu di luar kemampuan kita, apalagi dulu pas Februari ya Pak, Februari yang pernah banjir dan dileleh halaman kita juga tergenang air, mau nggak mau kita juga tidak bisa melakukan sehasa itu tadi. Kalau sehatinya insya Allah tetap jalan. Ya sekian pemaparan dari Pak Ridwan. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Okay? Monggo sama-sama kita berdoa. Kita membaca Al-Fatihah 1 kali. Semoga pemaparan sehasa dan sehati dari Pak Ridwan dapat secara maksimal bisa ditiru oleh SD-SD lain ataupun sekolah-sekolah lain di sekitar kita dan bisa dibuat praktik baik juga nih Pak. Al-Fatihah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.